Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan ke-12 tentang protokol multimedia dan juga quality of service dari multimedia. Yang pertama tentang protokol jaringan sistem multimedia. Di sini dibutuhkan sebuah protokol protokol jaringan untuk mengatur sistem multimedia yang terdistribusi, atau ketika melakukan distribusi sistem multimedia maka dibutuhkan sebuah protokol jaringan. Nah, gunanya untuk apa? Untuk mengatur kerja dari jaringan komputer sehingga nanti bisa mendistribusikan data multimedia dengan baik. Kemudian yang perlu diketahui, jaringan komputer sendiri adalah seperangkat komputer otonom yang secara eksplisit terlihat dan terhubung satu sama lain. Nah, tipe-tipe dari jaringan komputer sendiri yang nanti digunakan untuk distribusi itu bisa ada LAN atau Local Area Network ya. Ini jaringan kecepatan tinggi pada suatu lingkungan lokal tertentu, biasanya dalam satu gedung ya atau satu wilayah itu masih menggunakan Local Area Network. Yang kedua adalah Metropolitan Area Network. Ini jaringan kecepatan tinggi untuk node yang terdistribusi dalam jarak yang jauh, biasanya untuk satu kota atau suatu daerah yang cukup besar. Kemudian ada lagi yang lebih besar lagi adalah Wide Area Network atau WAN. Ini untuk jarak yang sangat jauh, contohnya ketika kita menggunakan internet. Internet bisa antar negara, bisa dengan antar kota ya. Dilihat dari tipe-tipe jaringan ini, maka kita bisa ketahui bahwa internet atau wide area network ini memiliki tingkat security yang pastinya lebih rentan ya, karena terhubung dengan begitu banyak orang ataupun begitu banyak jaringan. Nah, yang berikutnya juga ada wireless network. Ini adalah tanpa kabel ya, atau peralatan end user untuk mengakses jaringan dengan menggunakan transmisi radio pendek ataupun sedang. Nah, wireless ada yang menggunakan untuk WAN, ada LAN dan juga personal area network. Contohnya Bluetooth itu termasuk wireless ya. Range-nya bisa kalian lihat di sini, nanti silahkan dipahami untuk dari mulai LAN sampai dengan internet. Nah, tadi ada 4 tipe jaringan komputer. Kemudian definisi protokol itu sendiri adalah persetujuan tentang bagaimana komunikasi diproses antara dua node. Jadi aturannya nih nanti disetujui dulu. Ketika kita mau mendistribusi, seperti apa misalkan bentuk filenya dan juga bagaimana cara distribusinya. Kemudian protokol jaringan yang paling umum digunakan adalah protokol jaringan berbasis IP atau Internet Protocol. Dalam IP ada lapisan-lapisan protokol yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, namun tetap saling berkomunikasi. Ya. Kemudian pada dasarnya jaringan IP ini punya banyak sekali lapisan. Di sini ada tiap layer ini menerapkan suatu protokol, kemudian data pada tiap layer akan diformat sesuai dengan protokol ya. Kemudian layer N itu suatu node akan berkomunikasi dengan layer N pada node lainnya, contohnya seperti ini. Layer N pada node 1 berkomunikasi dengan yang lainnya. Antar layar saling berinterkoneksi dengan menggunakan N service ya. Kemudian arsitektur node A dengan node B harus memiliki arsitektur yang sama. Jadi ketika kita ingin mendistribusikan suatu sistem multimedia atau multimedia, harus ditetapkan dulu jaringannya, sistemnya sama atau tidak. Kalau misalkan tidak sama, biasanya akan sulit untuk melakukan distribusi. Nah, kemudian ada OSI model dan juga TCP/IP. Untuk protokol OSI atau Open System Interconnection ini merupakan protokol referensi yang digunakan oleh pengembang perangkat komputer dan juga jaringan ketika mengembangkan perangkat untuk jaringan ya. Kemudian protokol-protokolnya ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Kemudian ada TCP/IP itu menggunakan application, transport, internet, dan network access. Nah, pada OSI penjelasannya kurang lebih seperti ini. Untuk aplikasi berarti adalah antarmuka yang digunakan oleh user ya untuk mengakses aplikasi tersebut. Kemudian presentation adalah terjemahan dari format aplikasi ke format jaringan. Ya, bisa menggunakan secure
socket layer. Kemudian dari session, ini adalah di mana nanti di dalam jaringan itu akan mengatur user-user mana yang bisa mengakses pada waktu-waktu tertentu dan lama waktu yang diberikan. Ada transport, ini mengatur flow ya, misalkan antara proses aplikasi dengan proses aplikasi yang lainnya, bagaimana cara untuk terkoneksinya. Kemudian network, ini adalah menerjemahkan alamat logika jaringan ke alamat fisiknya, ya, IP-nya dan lain sebagainya. Data link ini adalah mengubah paket data menjadi bit terbuka, kemudian menangani frame data dan juga menerima bit stream, ya. Kemudian dari physical sendiri, ini mengirimkan bit stream sepanjang media komunikasi fisik. Example-nya adalah repeater atau hub, ya. Pada jaringan komputer ada beberapa protokol pada setiap layer. Nah, protokol-protokol yang terdapat dalam setiap layer model OSI pada protokol TCP/IP kurang lebih seperti ini. Ya. Ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Ini adalah protokol-protokol yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, protokol TCP atau Transmission Control Protocol, ya. Ini adalah menyediakan komunikasi logika antar proses aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda, ya. Kemudian tidak cocok untuk protokol multimedia TCP ini karena dia menghentikan pengiriman data jika terjadi kemacetan. Sementara kalau multimedia itu sangat besar dan misalkan mungkin terjadi kemacetan. Kalau misalkan berhenti, maka tidak jadi terproses, ya. Kemudian ini adalah contoh portnya dari host A ke port server B ketika mengakses data yang ada di server, kemudian dibalikin lagi untuk diakses oleh user, ya. Ini adalah protokol yang terjadi atau pada jaringan. Jadi harus sama-sama mereka mendefinisikan ada source portnya berapa dan destination portnya berapa. Yang kedua adalah protokol UDP atau User Datagram Protocol. Ini menyediakan layanan transport unreliable dan connectionless, ya. Kemudian ada TCP UDP tadi, perbedaannya kurang lebih seperti ini. TCP reliable, UDP unreliable, kemudian connection oriented dan connectionless di sini, ya, tanpa koneksinya. Kemudian segment retransmission, di sini no windowing or retransmission. Nah, ini adalah perbedaan antara TCP dan juga UDP, ya. Kurang lebih seperti ini untuk analoginya. Nah, tadi di TCP ketika dia macet maka error, data corrupted, ya. Tapi ketika di UDP kalau dia macet maka dia akan diberhentikan sementara, kemudian nanti akan diproses ulang. Kemudian ada juga protokol HTTP. Ini adalah yang paling banyak digunakan dalam layanan jaringan komputer, ya. Kemudian ini protokol IP atau Internet Protocol yang tadi sudah kita bahas. Nah, ini IP protokolnya, ada version, height, dan sebagainya. Kalau misalkan penerimanya menggunakan protokol yang seperti ini, maka destination-nya juga harus sama dengan protokol yang mengirim. Nah, ini protokol internet protokolnya, IP versi 4, panjang lamanya 32 bit, ya. Kemudian IP versi 6, ini kurang lebih seperti ini, menggunakan hexadesimal berapa? 16, ya. Kemudian karakteristik dari data multimedia sendiri, yang pertama adalah difokuskan pada continuous media. Memiliki karakteristiknya adalah voluminous atau datanya besar, ya. Kemudian real time dan interaktif, membutuhkan low delay dan membutuhkan sinkronisasi dan interaktif. Jadi diusahakan tanpa delay. Ini untuk karakteristik data multimedia. Kemudian multimedia dan internet sendiri, ini ada beberapa format dan teknologi yang digunakan untuk mengakomodir multimedia di dalam internet. Yang pertama adalah MIME. Ini adalah Multi-Purpose Internet Male Extension untuk mendeteksi file multimedia di internet, apakah itu berupa teks, image, video, audio, atau aplikasi. Kemudian saat browser menjumpai MIME type, browser melakukan
Oke, tadi kita sudah bahas dari mulai multimedia dan internet. Jadi pada saat kita atau browser itu menjumpai MIME-type, biasanya browser akan aktif, yaitu pertama mengirimkan file dan membukanya menggunakan aplikasi yang telah diasosiasikan sebelumnya. Kemudian mengizinkan user menyimpan file, tapi biasanya ditanya dulu apakah benar akan menyimpan file tersebut misalnya. Kemudian menanyakan mau disimpan di sebelah mana, kemudian misalkan mau dibuka dengan menggunakan apa ya. Misalnya kalau kita buka email kan kadang ada PDF nanti dia tanya mau dibuka di browser lain atau mau langsung di-download misalnya. Lalu nanti juga dia mengizinkan user untuk membatalkan transfer file. Transfer file contohnya download tadi, untuk dibatalkan juga bisa. Itu adalah format atau teknologi yang untuk digunakan dalam multimedia di dalam internet ya. Mendeteksi tipe atau datanya itu dengan menggunakan MIME. Kemudian ada streaming multimedia, kurang lebih prosedurnya seperti ini ya. Nanti ada live feed-nya ditangkap oleh encoder, kemudian encoder ini akan ditransmisikan ya ke dalam web server. Dari web server ini akan ditransmisikan lagi ke internet client atau user. Nah, kemudian di dalam streaming multimedia biasanya kegiatan yang digunakan yang pertama adalah proses download dan juga ada streaming. Download contohnya tadi ketika kita akan mendownload file ya, kelebihannya adalah banyak, bisa dilihat berkali-kali, kemudian kualitasnya juga bagus, tapi waktu downloadnya lama. Sementara kalau streaming itu bisa dilakukan pada bandwidth dengan kecepatan rendah, tapi hanya bisa dilihat pada saat online dan kualitas gambarnya jelek. Kemudian protokol dari streaming itu sendiri ada beberapa macam. Yang pertama adalah resource reservation protocol, ini untuk mereserve bandwidth ya. Kemudian ada simple multicast routing protocol, ini untuk menggandakan data pada kelompok user. Ada real time streaming protocol, ini untuk mengatur pengiriman data secara real time ya. Kemudian ada real time transport protocol, ini sama ya, RFC 2326. Lalu ada yang RFC 1889, ini untuk mengirimkan data multimedia secara real time. Ada real time control protocol, ini untuk menjamin kualitas dari streaming tersebut. Nah, kemudian bahasan berikutnya adalah tentang quality of service, di mana di sini kita akan mengecek kualitas dari service transmisi tersebut ya. Penurunan kualitasnya sebisa mungkin kita hindari pada saat proses transmisi multimedia. Nah, untuk mengukur parameter quality of service-nya itu biasanya digunakan yang pertama ada data rate-nya, yaitu apakah cepat transmisi datanya. Kemudian latensinya ya, apakah waktu yang dibutuhkan dari transmisi ke penerimaan yang diukur dengan satuan milidetik ini cepat atau justru lambat. Paket loss atau error ya, ini biasanya dikarenakan buffer. Kemudian apakah paketnya terdapat error atau tidak, itu juga dilihat. Kemudian jitter ini adalah ukuran delay penerimaan paket ya, yang dilambangkan dengan smoothness dari audio atau video playback. Jadi ketika diputar dia menjadi lebih lambat atau lebih slow gitu, itu biasanya karena jitter ini. Kemudian kualitas video sendiri tidak bisa ditetapkan secara pasti karena persepsi user berbeda-beda ya. Pada umumnya dipengaruhi faktor frame rate. Semakin baik kualitas image, maka biasanya frame rate-nya lebih jelek. Nah, ini adalah beberapa kualitas dari video. Yang paling rendah ada di VDRIP ya, 720 x 480. Kemudian di atasnya ada BR-RIP ya, ini Reaper dari Blu-ray, lebih bagus dari DVD RIP. Kemudian yang di atasnya ada Mini HD ya, solusinya masih di sekitar 1280. Kemudian yang paling bagus masih dipegang oleh Blu-ray, yaitu resolusinya 1920 x 1080 ya. Konsekuensinya file jadi lebih besar dan memutarnya juga berat. Ini kalau misalkan dalam bentuk Blu-ray. Nah, kurang lebih seperti itu materi protokol jaringan dan juga quality of service.
Silakan mencari tambahan referensi dari sumber lainnya untuk menambah pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.